Si anak lelaki memandangi neneknya yang sedang menulis surat, lalu bertanya, "Apakah nenek sedang menulis cerita tentang kegiatan kita? Apakah cerita ini tentang aku?" Sang nenek berhenti menulis surat dan berkata kepada cucunya, "Mudah-mudahan engkau menjadi seperti pensil ini kalau kau sudah dewasa nanti." Ada 5 makna penting dari sebuah pensil, dan mari kita menerapkannya di dalam kehidupan ini. Pertama, pensil bisa berguna hanya bila ada tangan yang menggerakkannya. Demikian pula, hidup kita pun akan berguna jika ada tangan yang membimbing, sehingga kita sanggup melakukan hal-hal besar. Dialah tangan Allah yang dengan setianya menyertai kita, sebab tidak pernah sekalipun kita dibiarkannya melangkah sendirian. Rancangannya akan membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Kedua, sesekali ketika sedang menulis, nenek mesti berhenti untuk menajamkan kembali pensil itu dengan merautnya. Ketika itu dilakukan, pensil ini akan merasa sakit, tetapi sesudahnya dia akan menjadi jauh lebih tajam. Begitu pula dengan kita. Ada kalanya Allah mengizinkan masalah datang dalam hidup, sehingga kita harus belajar menanggung beberapa penderitaan dan kesedihan. Seperti pensil yang merasakan sakit, pada saat cobaan itu datang, kita pun benar-benar diuji apakah kita dapat bertahan atau tidak. Tetapi biarlah kita belajar untuk menjadikan setiap masalah sebagai alat untuk menjadi lebih dekat lagi kepada Allah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketiga, pensil ini tidak keberatan kalau kita menggunakan penghapus untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang kita buat. Sebab tidak selamanya apa yang kita lakukan itu benar. Kesalahan demi kesalahan sering kita lakukan. Ada kalanya kita menyakiti perasaan sesama kita, bahkan mengecewakan Tuhan. Memperbaiki kesalahan kita dalam hidup ini bukanlah hal yang jelek atau memalukan. Justru hal itu bisa membantu kita untuk tetap berada pada jalan yang benar. Maka baik sekali bila kita menerima setiap nasihat yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jadikanlah setiap nasihat itu sebagai cara Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih berkenan bagi Dia dan juga menjadi berkat bagi sesama, agar kita tetap berada di jalan-jalannya. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Keempat, yang paling penting pada sebatang pensil bukanlah bagian luarnya yang terbuat dari kayu, melainkan bahan grafit di dalamnya. Jadi perhatikan selalu apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Demikian pula dalam hidup kita ketika melayaninya. Perhatikanlah Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kelima, pensil ini selalu meninggalkan bekas. Begitu pula dengan apa yang kita lakukan. Sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia. Biarlah kita memancarkan perbuatan baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kiranya kita dapat menarik hikmah yang baik dari makna pensil dalam kehidupan ini. Dan mari jadikan hidup kita lebih berarti lagi demi kemuliaan-Nya. Amin.